Rostock itu apa sih sebenarnya? Bisa dijelaskan Rostock itu apa sih, Mas Aan? Sebenarnya ya Rostock itu Sekarang juga lagi ramai nih, yang diperbincangkan adalah kompatibel Rostock, kompatibel Rostock dan Skion. tapi di pembuahan ke 2 tahun, ke 3 tahun atau 3 tahun ke atas itu dia akan ada kendala. Kenapa kendalanya? Gini. Oke, teman-teman, sekarang saya udah bersama Mas Aan nih. Ya, Mas Aan betul. salah satu penggiat anggur Rostock import lah ya. Betul. Mas Aan, kalau bisa tahu nih, Rostock import kan lagi rame banget dibicarakan nih, benar-benar. gitu kan, di kalangan para penghobi, khususnya teman-teman komunitas lah. Gitu. Cuman buat teman-teman pemula yang belum tahu Rostock itu apa sih sebenarnya? Bisa dijelaskan Rostock itu apa sih, Mas Aan? Sebenarnya ya Rostock itu ya secara arti ya batang bawah ya. Cuman dia itu secara lebih ke secara fungsi ya. Jadi dia sebagai pembantu. Jadi kita itu kayak kan kita manusia ya. Jadi kita itu kayak mengawinkan antara varian yang anggur enak tapi disambungkan dengan anggur yang dia punya karakter yang kuat di vegetasi tertentu. Misal vegetasi itu ya dia vegetasinya di Kontur tanah ya? kontur tanah liat, tanah berpasir, kandungan pH-nya rendah, pH-nya tinggi gitu. Jadi ada perbedaan di situ. Nah, orang kan mau nanam anggur nih. Ya. Menanam anggur tapi dia terkendala sama medan. Jadi Medan atau lahan lah ya. medan atau lahan atau kontur tanah di suatu daerah gitu kan. Jadi kalau nanam anggur di situ sekiranya kurang bagus, ya dia tinggal pilih Rostock yang cocok gitu. Oke. Makanya di sini kita ini kebun Rostock semua. Nah, untuk yang jelek-jelek ini bukan Rostock, ini table ya. Table grade. Table, cuman ya itu kalau table hancur dia, table hancur. Oke. Gitu. Intinya Rostock itu adalah batang bawah. Batang yang bawah. digunakan adalah perakarannya saja. Perakarannya, betul. Oke, itu tadi Rostock. Nah, Rostock ini kan di Indonesia yang beredar yang lebih awal dah. Kita berbicara Red Master dan Bella. Red Master Bella Nah, gitu. Red Master dan Bella. Nah, menurut Mas Aan, pengalaman Mas Aan menggunakan Rostock RM dan Bella itu seperti apa? Atau dari customer lah gitu. Benar. Menurut pengalaman pengamatan gitu. Nah, Ada beberapa ini ya petani anggur yang dia udah membuahkan. Jadi Iya. Rostock Bella itu bagus, RM juga bagus. Cuman ada apa namanya, ada minusnya ya. Jadi kayak Bella misalkan. Iya. Bella itu orang cari gampang. Jadi dipakai banyak petani. Mudah didapatkan lah di Mudah sekitar kita. dapat. Cuman ya seiring bertambahnya waktu, naiknya Rostock impor, ya pasti nanti berkurang nanti Bella itu. Iya. Nah, Dan maraknya pembalakan ya. Pembalakan ya. Iya. Termasuk kita dulu, kita juga berburu ya, Iya, Bella RM gitu. Nah, cuman gini loh, kendalanya itu anggur itu bukan soal tumbuh saja, bukan soal buah pertama kedua. Anggur itu tanpa dipruning kadang juga bawa buah. Betul. Gitu. Tanpa dipupuk kadang juga bawa buah gitu. Betul. Nah, kendalanya ini kita ngomong Bella dulu ya. Iya. Nah, Bella itu dia di tahun pertama, tahun kedua dia cenderung aman ya, karena akarnya itu dia cenderung masih ada di sekitar. Nah, Iya. tapi di pembuahan ke 2 tahun, ke 3 tahun atau 3 tahun ke atas itu dia akan ada kendala. Kenapa kendalanya? Gini, teorinya gini, kita pemupukan itu biasanya kan di mulut akar. Iya, di sekitar batang. Enggak, mulut akar itu dia di ujung akar. Iya, Kalau ujung akar ada warna putih itu namanya mulut akar. Iya. Pemupukan yang paling efektif kan di situ. Betul. Terutama anggur, kalau memang kita niat pembuahan kan kita harus pemupukan di posisi yang paling tepat kan. Betul. Nah, Bella itu akarnya dia akar tunggang, tapi akar tunggang nggak ke bawah loh, dia ke samping. Menyamping. Ya, bayangin kalau nanti jarak tanam 2 meter, akarnya udah 3 meter, posisinya kita nggak tahu. Itu yang Terus jadi kita kendala. mupuknya kemana? Nah, itu yang jadi kendala. Makanya yang jadi kendala untuk petani yang sudah menggunakan Bella itu
dia ini ya, apa namanya, di tahun ketiga atau dua tahun setelahnya itu produktivitas berkurang. Memang di tahun pertama wah luar biasa, Itu tahun kedua udah ada contohnya, udah ada contohnya. Ini Jogja Anggur, dia kemarin juga pusing. Jogja Anggur ya, tempatnya Om Danang Vemo ya. Dia kemarin pusing, wah coba aja nanti tahun kedua saya udah praktekkan sendiri. Tempatnya Mbah Rono, tahu kan yang di Jogja itu ayam goreng Mbah Rono itu. Dia satu peta itu udah tertata rapi. Saya bilang dia mau di pruning akar. Saya bilang ngapain di pruning akar? Oh RS-nya apa? Oh bela ya bener. Gitu. Karena di pruning itu nanti dia kan dipangkasin. Untuk setelah pangkas itu dia perlu waktu untuk recovery. Iya, betul, nah betul. Otomatis untuk produktivitas pasti terhambat. Gitu. Nah kalau roastok impor tidak. Jadi roastok impor dia ada yang serabut tapi hanya di sekitar. Jadi ke bawah. Yang akar tunggang pun dia juga ke bawah. Kalau dipupuk di daerah sekitar situ itu masih bisa efektif. Masih bisa efektif. Ya, gitu. Jadi yang saya tangkap lebih dominansi ke pemupukan, gitu kan. Jadi ketika kita menggunakan roastok Isabella, karakter akar yang menyamping, ketika mupuk kita di sekitaran batang itu tidak akan terkonsumsi oleh tanaman. Betul, nggak efektif. Nggak efektif. Nah, untuk yang Red Master ini sebenarnya ada yang bilang dia varian roastok ya, cuman untuk identifikasinya dia masih belum diketahui ya. Jadi Mr. Dimitri pun dia juga baru analisa dan belum ketahuan ya. Nah dia memang bagus di pertumbuhan. Dia sebenarnya pertumbuhan kalah sama Bella ya, tapi dia stabil. Tapi RM itu dia nggak tahan Phylloxera sama apa namanya nematoda. Jadi kita sering tuh jumpain akar RM dia kayak ada knotnya gitu loh. Jadi zigzag, dia di sikunya itu keluar kayak kentang ya. Itu bintil-bintil gitu ya. Ya, di dalam bintil-bintilnya itu ada hewan sebenarnya, yaitu namanya nematoda, Phylloxera juga kayak gitu gitu. Nah, kalau itu masih kendala pertama, kendala kedua, dia di batangnya tua itu sekali kena kutu perisai itu susah banget tuh hilangnya. RM dia kulitnya tebel kan, tebel, dia berada di bawah kulit gitu kan. Biasanya seperti itu untuk Red Master ya. Iya, memang sering kita jumpai. Baik lagi ke roastok impor ya. Roastok impor ini sepengalaman masaan di tempat ini. Roastok import yang pertumbuhannya bagus dengan karakter tanahnya nanti Mas Am coba deskripsikan karena di sini seperti apa, jenis apa yang bagus dan jenis apa yang lambat pertumbuhannya. Jadi gini, karakter tanahnya dulu. Jadi di sini karakter tanah itu liat ya kan. Kanan kiri di sini emang kebun sana, coba lihat ya. Itu kebun, tapi sananya lagi sawah. Jadi karakter tanah di sini itu liat padat, lembab. Kalau panas, musim panas dia pecah-pecah. Pecah-pecah. Nah, otomatis sebenarnya di sini kan kebun roastok. Jadi kita menyediakan roastok dari berbagai jenis, mulai yang dia vegetasi tanah liat, tanah kapur, berpasir, berbatu. Nah, itu yang rawa kita juga udah punya. Semua ditanam di sini. Di sini. Jadi jelek atau bagusnya sudah ditanam ke sini. Nah, di sini baru bisa terbukti, oh yang liat memang bagus, yang untuk jagoan liat, ya Kober, Taleki, ada yang bilang PGV itu SO4 itu bagus semua di sini, nanti kita cek ya. Kalau yang dari keluarga Rupetris kayak Richter, terus Paulsen yang valid tuh yang 1103P itu pertumbuhannya kurang. Freedom juga pertumbuhannya ya masih kalah lah. Agak kurang di sini. Agak kurang tapi masih cenderung bagus. Coba ini bagus-bagus nih. Nah, lumayan, udah mulai pemulihan. Ini bibit-bibit jenis roastok import ya. Tanpa naungan, tanpa pemupukan, tanpa semprot. Ya kayak gini. Ya yang diinjak-injak di sini guys. Ya, ini bertahan ya. Cuma nanti pas musim panas dia ini. Nah, ini pun nanti lama-lama juga habis karena permintaan roastok impor tinggi banget. Sekarang ini? Iya, jadi orang sekarang orientasinya di anggur itu nggak cuma soal dia berkebun di teras rumah terus buah. Enggak, jadi di awal memang seperti itu, tapi lama-kelamaan dia langsung buka kebun. Apalagi orang-orang yang punya banyak duit ya, kemarin datang ke kita langsung beli langsung 1 truk gitu kan. 1 truk? 1 truk ya, 1 truk. Jadi ada lagi yang beli 200, ada yang beli 500 bibit gitu. Nah, sekarang juga lagi ramai nih, yang diperbincangkan adalah compatible roastok.
kompatibel rostock dan skion. Nah kalau dari bibit kan mungkin agak sulit ya, karena Mas Aan lebih dominan pembibitan rostock menggunakan rostock impor gitu. Kalau untuk skala kebun pakai rostock impor belum lah, nanti mungkin di kebun baru. Betul. Tapi gini, ada nggak ciri-ciri, oh nih rostock ini nggak kompatibel dengan jenis ini, oh rostock freedom nggak kompatibel. Jadi tingkat keberhasilan yang tinggi itu ada nggak sih? Contoh rostock apa yang sulit digrafting dan rostock apa yang mudah digrafting? Gitu. Nah. Jadi kalau kita ini sebenarnya rostock, kalau di banyak orang bilang SO4 tuh susah ya digrafting, tapi saya bilang itu kembali lagi ke teknik ya, ke teknik itu nanti ya kondisi dari si entres sama si RS-nya. Oke. Nah. Untuk masalah kompatibel itu sebenarnya banyak yang bilang itu rahasia perusahaan atau ya harus praktek dulu ya, uji lapangan. Makanya kita memang perlu kalau mau main anggur ya kita harus punya banyak rostock dulu. Pertama disesuaikan, nanti yang paling bagus yang mana. Setelah ya ini pertumbuhan dulu ya, vegetatif dulu. Dan nanti setelah itu setelah disambungkan cocok apa enggak. Nah kita udah mengantongi jenis-jenis tertentu untuk dengan menggunakan rostock tertentu yang kompatibel. Oh sekian tertentu yang tertentu dengan rostock yang kompatibel. Secara teori jadi gini loh, kan di rostock itu kan ada tabel, tabel dia tingkat kesuburan atau pertumbuhan atau vigorinitas. Kalau vigorinitas tinggi kayak kober gitu, itu bukan tinggi ya, sangat tinggi ya, itu cocok untuk kita sambungkan dengan varian yang tabel yang tingkat vigorinitas sedang. Oke. Nah kalau ada yang yang tingkat vigorinitas sedang atau rendah, nanti kita sambungkan ke varian tabel yang dia sangat vigor. Misal Dixon itu vigor ya, nanti sambungkan ke yang kurang ini ya, yang kurang vigor gitu. Jadi menahan, jadi kita itu jangan terlena, bibit vigor, bibit daunnya lebar-lebar gitu. Jadi nggak terpacu itu, nanti panen daun doang. Iya, jadi ada keseimbangan. Iya. Jadi udah lama-lama yang kita dapatkan ada daun doang. Daun sama entres gitu. Jadi kita harus masuk ke ranah seperti itu sekarang. Jadi kita harus naik kelas lah ya, realistis gitu ya. Nah menurut Mas Aan, satu lagi pertanyaan, ada nggak pengaruh rostock terhadap pembuahan dan daya tahan tubuh terhadap virus? Kalau daya tahan pasti, karena tujuan utama penggunaan rostock import itu kan karena untuk daya tahan. Karena gini loh, yang anggur itu bisa ditanam on root, bagus, karakternya mirip gitu. Cuman dia daya tahannya seperti apa? Di Korea itu kan on root, tapi dia 5 tahun cabut. Itu masketnya itu 5 tahun cabut. Nah kalau di Jepang enggak, dia pakai rostock. Rostocknya kan kebanyakan SO4, kober. Ada yang bilang dia rostock asli dari sana. Cuman ya saya bilang ya nih. SO4 ya, SO4 ya. Ini kondisinya kecil, cuman nanti kalau udah musim panas bagus lagi nih. Tapi akarnya udah tembus, udah tembus. Tapi nanti kita lihat top performnya pas musim panas nanti boleh lagi. Ini kan pH-nya drop kok. Iya. pH-nya drop. Gitu. Jadi kelihatan daunnya kecil-kecil gitu. Iya. Gitu. Akibat hujan ya. Akibat hujan, tapi bertahan. Kalau RM dia udah kena antrak biasanya. Kalau antrak susah. Dia tembus ke batang-batang hijau gitu kan. Susah kalau antrak. Jadi gitu. Salah satu keunggulan RS Import tuh masih tahan ya, tahan jamur ya, tahan. Ini nggak ada yang semua nggak ada yang rusak ya, cuma daunnya aja daun kecil. Agak kecil ya, karena untuk batang masih aman lah, masih aman, saya juga nggak ada. Benar-benar gitu, jadi gitu Bang. Kalau misalkan pengaruh terhadap buah dan rasa ya kan begini, Mas Aan juga kan udah mengirimkan hampir ke seluruh wilayah Indonesia menggunakan rostock import pembibit. Nah dari laporan customer, ada nggak perbedaan? Om, buah menggunakan rostock ini lebih bagus. Om, buah menggunakan ini bisa berbuah, pakai rostock ini nggak berbuah. Ada nggak kira-kira yang seperti itu? Ada. Jadi ada beberapa rostock yang dia misal kober. Kober itu sebenarnya ada yang bilang dia vigornya terlalu tinggi gitu. Cuman dia sebenarnya kita masih perlu kober, karena kober itu dia fruit setnya lumayan. Fruit setnya? Iya, tapi ini dimasuk kober 5BB atau 125? Iya, 5BB. Nah, cuman kober banyak cocok di untuk warna merah.
warnanya lebih ngejreng lagi. Oke, Nah, catatan kober cocok untuk di warna merah. Untuk warna hijau? Warna hijau ya kedogrit bisa. Kedogrit. Kedogrit bisa. Itu. Karena yang di India itu kan banyak yang hijau, suka hijau ya di India ya. Jadi pakai dogrit India gitu. Cuman untuk warna sih sebenarnya untuk jenis-jenis tertentu kita memang harus banyak baca-baca ya referensi. Nah, yang kita bicarakan ini biasanya lebih ke pengalaman pribadi ya. Oke. Jadi kita kan sebenarnya nggak ada basic ya, nggak ada basic untuk mempelajari varian Rostock. Nah, kebanyakan orang mendalami varian Rostock itu dia buang-buang waktu. Banyak koleksi Rostock, tapi dia nggak punya kebun. Praktek dia terlalu lama. Kalau saya kita tanam yang paling bagus yang mana, kita pilih tabel yang paling bagus yang mana, kita sambungkan dia cocok di Rostock apa. Nah, di antara jenis-jenis yang sudah kita pilih berdasarkan daerah kita ya. Contoh Tamaki misalkan. Tamaki nanti kita bikin skala kebun besar Tamaki. Tapi nanti kita pakai Rostock yang sudah kompatibel dan sudah terbukti ya. Pakai Taleki, Kober 5BB, PGV itu bagus. Nah, ini pakai Ramsey kita baru coba ternyata udah bawa bunga juga. Ramsey. Iya, ya mungkin karena tabelnya emang bagus ya, Tamaki tampil bagus sekali tuan. Nah, ini catatan menurut pengalaman Mas Aan ya. Dan Mas Aan juga masih meriset dan mendalami ya, karena mungkin nggak cukup waktu 1-2 tahun untuk mendalami tentang fungsi Rostock ini ya Mas ya. Makanya kita mikir kita harus coba semua. Karena kita itu mungkin bisa loh kita baca dari jurnal orang luar, cuman faktanya di lapangan beda jauh. Iya gitu. Nah, ada lagi Rostock, jadi gini, kebanyakan orang pengangguran di Indonesia ya, penghobi anggur ya, dia pengen nanam tapi nggak punya lahan. Solusinya kan di mana? Di Tambu Lampot. Nah, dia kebanyakan Rostock impor tuh nggak cocok di Tambu Lampot. Kenapa? Karena dia daya jelajah akarnya tuh sangat tinggi. Dia percuma nanti pertumbuhannya ya bagus tapi nggak maksimal nggak maksimal. Bukan nggak lama, nggak maksimal. Nah, cuman kita di sini kembangin salah satu jenis Rostock yang dia cocok untuk Tambu Lampot. Nah, kita dari mana? Pertama kita praktek. Yang kedua ada referensi bilang itu referensi terpercaya ya, Mr. Dimitri, orang Ukraina. Varian ini itu sangat cocok untuk Tambu Lampot gitu, karena perakarnya serabut dan dia pertumbuhan akarnya nggak terlalu kencang ya. Penyerapan nutrisinya juga maksimal. Nah, itu nanti kita musim panas mungkin kita rilis bibitnya ya. Ada lagi yang andalan Thailand. Dia satu negara itu sudah dipatenkan sama kerajaan pakai satu Rostock yang dipakai di sana. Indonesia bisa nggak kira-kira kayak gitu? Bisa Indonesia. Sebenarnya Indonesia itu kan bermacam-macam tanah ya. Tapi paling banyak kan di daerah liat terus lembab gitu kan ya. Daerah yang berpasir kayak gurun itu mana ada? Jarang kan. Kalau berpasir ada, tapi dia kan nggak kering banget lah ya. Nggak kering banget ya gitu. Nah, kayak Richter baik yang 110 99R sama Paulsen yang valid yang 1103P itu kalau ditanam di sini hancur itu. Nanti kita review Vertas itu satu-satu ya. Satu-satu ya. Ada nggak di sini kira-kira? Ada, nanti kita. Ada berapa jenis yang kita akan review? Kita review nanti varian-varian yang cocok untuk lihat ya. Nanti kayak PGV gitu kan. Kayak Taleki, Kober yang versi Batam, Kober versi 5BB. Sekarang kita lihat identifikasi daun, misalkan teman-teman ada yang punya mungkin bisa dicocokkan gitu. Bener gitu. Siap. Terima kasih Mas Aan atas ilmu dan informasinya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk para teman-teman pemuda nganggur. Siap. Jadi untuk teman-teman pemuda nganggur ya, saya datang ke sini ya dengan alasan juga mungkin ke salah satu orang yang tepat. Mungkin banyak lagi pekebun yang anggur Rostocknya lebih banyak. Nah, Mas Aan ini kan juga sudah berpengalaman, makanya saya nanya sama beliau, mungkin bisa berbagi pengalaman tentang yang lagi ramai diperbincangkan di Indonesia gitu. Untuk teman-teman yang mau mampir dan berkunjung, silakan datang kemana Mas Aan? Kebun Anggur Tambak. Kebun Anggur Tambak. Ya, kita sebenarnya ada 3 kebun kan. Yang di Kebun Anggur Tambak ini nanti ada yang kebun satu lagi, nanti ada kebun baru yang besar itu nanti full GH ya. Alamat lengkapnya ada Mas Aan? Alamat lengkapnya itu di Desa Nguter, Sukoharjo ya.
Desa Ngotro Sukoharjo. Gitu, Untuk ya. teman-teman nanti langsung hubungi Mas Aan aja di bawah Bener, sini bener. nomornya. Langsung datang ke lokasi, ngobrol banyak sama beliau. Silakan. Free Siap. kopi. Free kopi disiapkan. Terima kasih Mas Aan. Salam Siap. pengangguran. Salam, Bang. Oke, teman-teman, nanti abis ini kita akan review jenis-jenis anggur rostock import dan dengan fungsinya seperti apa setelah ini ya. Jadi mudah-mudahan informasi yang tadi disampaikan oleh Mas Aan bisa bermanfaat, karena di sini juga Mas Aan sedang melakukan riset dan uji coba di kebun rostock ini. Terima kasih, salam pemuda nganggur, salam pengangguran. Jangan lupa nganggur, hari ini hijaukan bumi, jalin silaturahmi. Nyambung sih.